Oke, teman-teman, jadi materi kita masih berkenaan dengan mengeksekusi source code. Jadi memang pertemuan keempat, 5, dan 6 itu sebenarnya sepertinya satu kesatuan, hanya dipisah menjadi beberapa pertemuan gitu ya. Jadi membahas tentang bagaimana kita bisa mengeksekusi source code, memahami alur dari algoritmanya. Kemarin di pertemuan keempat dan kelima kita sudah membahas cukup banyak berkenaan dengan JavaScript ya, mulai dari pengecekan kondisional pakai if, lalu ada apa lagi, if else, ada if else if. Kita juga udah belajar perulangan, for, while. Dan juga yang terakhir, kemarin kita belajar array, bagaimana kita bisa menambahkan array, menampilkan array, menghapus array, dan mengubah array gitu ya. Dan itu juga kalau nggak salah ada dalam tugasnya gitu ya. Nah, kali ini teman-teman, baru nih kali ini ya, kita akan beralih ke bahasa pemrograman PHP ya. Jadi PHP itu adalah sudah disebutkan di awal ya, PHP itu server side script sehingga memerlukan bantuan web server untuk dapat mengcompile kode script PHP yang kita tuliskan. Nah, web server yang di sini dimaksud adalah web server lokal ya, yaitu SAMPP atau SAM gitu ya. Jadi harapannya teman-teman sudah siapkan ya. Jadi di awal-awal sudah saya sering sampaikan ke teman-teman untuk sesegera mungkin menyiapkan SAM karena pada saatnya kita akan membutuhkan itu. Oke ya, sebelum kita mengutak-ngatik atau menjalankan service dari SAM ya, kita lihat dulu yuk apa yang ada di modul ini ya teman-teman. Nah, ini udah kita jelasin ya kemarin, jadi kita skip aja. Apa itu SAM, apa itu Apache, dan bagaimana cara menjalankan service-service-nya di modul 1, di pertemuan 1 sudah kita bahas ini. Sehingga ini kita skip aja, agar waktunya efisien. Nah, mungkin ini yang perlu dijelaskan sedikit, diulang gitu ya. Nah, ini adalah skema HTML. Jadi, di sini menjelaskan sebenarnya apa sih yang terjadi prosesnya ketika kita mengetikkan kode HTML, CSS, dan JavaScript, apa yang terjadi sehingga kita mendapatkan tampilan di browser kita. Jadi, alurnya seperti ini, teman-teman. Ini kita nih, posisi di sini. Ya, atau klien sering disebutnya. Klien biasanya yang melihat browser. Nah, klien itu akan memberikan request atau permintaan dalam bentuk protokol HTTP, teman-teman. Jadi segala sesuatu yang kita ketikkan, merequest melalui browser, baik itu mengetikkan sesuatu di search engine ya, atau mengklik menu, itu sebetulnya hakikatnya adalah sebuah request. Kita meminta layanan pada server gitu ya. Nah, anggaplah kita melakukan sebuah request melalui protokol HTTP ya, untuk mengakses halaman tertentu, di sini sesuatu .html ya, anggaplah misalkan index.html gitu ya. Lalu permintaan kita ini akan dikirim ke web server, teman-teman. Ya, dikirim ke web server dan lalu akan dikembalikan ke kita dalam bentuk kode HTML ya, sebagai respon dari request HTTP yang kita lakukan. Tanggapan ini maksudnya adalah respon gitu ya. Jadi alurnya cukup simpel, merequest ke web server, lalu lalu kita mendapatkan balik halaman balik yang kita inginkan. Nah, apa perbedaannya jika ternyata di halaman tersebut ada kode PHP-nya ini ya, perbandingan skema PHP dan skema HTML. Nah, ini berbeda ya. Jika request yang kita inginkan itu mengandung kode server side script seperti PHP ya. Jadi tidak hanya HTML, di sini mengandung PHP gitu. Maka setibanya di web server itu tidak langsung dikembalikan dalam bentuk kode HTML. Dia harus diproses dulu scriptnya, teman-teman ya, oleh compiler atau mesin PHP gitu ya. Nah, sehingga disinilah kenapa kita membutuhkan alat bantu yaitu SAM ya, karena kode PHP-nya harus di-compile oleh mesin PHP yang terdapat di Apache itu ya. Nah, setelah di-compile, lalu akan di-convert bentuk responnya udah menjadi HTML, jadi udah nggak ada PHP-nya lagi. Ketika sampai di browser itu yang PHP itu ya, yang dalam bentuk script PHP itu sudah diubah menjadi HTML, sehingga yang kita lihat di browser itu sudah HTML murni, teman-teman, udah nggak ada PHP-nya karena sudah dikonversi menggunakan mesin PHP. Jadi sekali lagi,
itulah alasan kenapa kita membutuhkan SAM PP, karena di situ ada PHP yang tidak bisa langsung dikenali oleh web browser, harus dikompil dulu oleh mesin PHP yang ada di Apache. Nah, ini kita sudah mulai ya, teman-teman semua. Bagaimana cara membuat script di PHP? Yaitu kita membutuhkan sebuah tag. Sama halnya dengan HTML, kita membutuhkan tag gitu ya. Nah, PHP juga membutuhkan tag. Tagnya bentuknya seperti ini, teman-teman. Siku lebih kecil, tanda sama dengan tanda tanya gitu ya. Tanda tanya tulisan PHP. Ini opening tag-nya. Nah, lalu di bawahnya ini adalah closing tag-nya. Jadi selalu ada opening, selalu ada closing. Dan ini adalah isinya. Ya, ini adalah isinya. Oke, kita langsung praktikum aja ya, biar teman-teman bisa lebih paham. Seperti biasa, kita buka source code-nya, atau source code editornya gitu ya. Oke, ini ya. Kita buka, kita buat project baru ya, buat project baru. Hanya saja kali ini teman-teman, project barunya itu tidak saya letakkan di tempat biasanya. Ya, biasanya kan saya letakkan di sini di lalu JWD Lab, ya itu ini praktikum-praktikum kita ya. Nah, kali ini nggak bisa teman-teman. Kali ini project-nya harus kita letakkan di tempat instalasi SAM-nya. Paham ya? Karena udah ada kode PHP-nya. Jadi kita nggak bisa sembarangan menyimpan project kita. Kita harus letakkan di tempat kita menginstal SAM. Ketika itu saya menginstal SAM-nya di sini, di C, lalu SAM. Nah, kita harus meletakkan file-file project kita dalam sebuah folder bernama htdocs atau htdoc gitu ya. Jadi teman-teman harus cari dulu folder htdocs-nya di mana letaknya, lalu teman-teman masuk ke sana. Nah, disinilah baru kita bisa membuat project barunya gitu ya. Oke, kita buat project barunya, new folder, kita beri nama, ini pertemuan ke-6 ya, berarti JWD 6 gitu aja deh. JWD _6. Oke, JWD 6, kita masuk ke dalamnya, lalu kita select folder. Nah, kita sudah ada di folder tersebut. Sini ya, kita bisa lihat. Nah, itu kita ada di folder JWD 6, kita belum punya satu buah file pun, ya karena kita memang belum membuatnya. Kita memulai semua dari awal. Oke, kita akan buat sebuah file baru. Ini juga akan sedikit berbeda, teman-teman. Biasanya kan kita membuatnya dengan nama index.html gitu ya. Kali ini nggak bisa, teman-teman. Kita harus membuatnya index.php. Extensionnya harus PHP. Udah nggak bisa lagi HTML. Kalau kita bermaksud ingin menambahkan kode PHP di dalamnya, gitu ya. Jadi harus extensionnya adalah .php. Ya. Oke ya, bisa dipahami itu ya. Nah, lalu kita coba yuk tadi mencoba opening tag dan closing tag dari PHP. Dan PHP itu bisa saja kita ketikkan di dalam kode HTML. Jadi yang akan saya lakukan sekarang adalah saya akan mengetikkan kode HTML-nya dulu atau standar markup dari HTML5 gitu ya, seperti ini. Nah, lalu seperti biasa saya akan mengatur di sini, membuat kontainernya dulu biar terstruktur HTML-nya gitu, biar memudahkan kita jika suatu saat nanti kita ingin melakukan styling dengan CSS gitu ya. Sini kontainer. Nah, seperti ini gitu ya. Nah, disinilah kita akan mengetikkan kode PHP ya. Kita kembali tadi di slide sesuai dengan di slide ya, sesuai materi yang ada di slide, bahwa opening tag PHP itu kodenya seperti ini, teman-teman. Ini openingnya ya, dan closingnya seperti ini ya. Untuk closingnya nggak ada tulisan PHP, jadi tulisan PHP ini cukup di opening tag, sedangkan untuk closing tagnya cukup tanda tanya lalu kurung siku tutup ya, atau lebih besar, tanda lebih besar gitu ya. Nah, kita ingin coba menuliskan sesuatu di browser kita menggunakan kode PHP. Nah, untuk mengetikkan teks di browser, PHP itu menggunakan perintah namanya echo, teman-teman. Echo gitu ya. Lalu kita ketikkan di sini echo, misalkan nah,
kita ketikkan ini kode PHP pertama saya. Oke, kita simpan. Nah, lalu bagaimana cara menjalankannya, teman-teman? Cara menjalankannya tentu nggak bisa langsung kita compile di browser seperti yang sudah-sudah ya. Kita harus menjalankan dulu service-service Apache yang sudah pernah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Oleh karena itu, kita panggil dulu ya dashboard dari SAM-nya. Ini ya, SAM, control panel-nya maksudnya. Lalu kita jalankan service-service-nya. Yang pertama adalah Apache-nya. Karena mesin PHP itu adanya di dalam Apache. Oke, sampai kita mendapatkan alokasi portnya, ya, sampai terlihat selesai seperti itu. Lalu MySQL, ya, MySQL ini sebenarnya adalah tidak ada kaitannya dengan PHP ya sebetulnya. MySQL ini kita jalankan servisnya ketika kita ingin membuat program yang terkoneksi dengan database. Nah, kebetulan materi kita hari ini sampai ke sana, sampai membuat koneksi ke database. Jadi kenapa nggak sekalian aja kita jalankan servisnya gitu, biar nanti nggak 2 kali kerja ya. Jadi sekali lagi, 2 service ini yang kita jalankan yaitu Apache dan MySQL. Oke. Ya. Nah, setelah servisnya jalan, kita ingin mengecek service tersebut ya, apakah sudah running gitu ya, dengan cara mengetikkan tulisan localhost di browser kita, teman-teman. Nah, itu ya. Ketika kita mendapatkan tampilan seperti ini, SAM Apache plus MariaDB plus PHP plus bla 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 gitu ya. Itu menandakan atau mengindikasikan bahwa mesin Apache-nya sudah running well gitu. Jadi kita sudah siap untuk meneruskan pengetikan kode program kita. Oke ya. Nah, lalu untuk menjalankan kode program yang tadi itu gimana gitu kan? Yang tadi kita ketikkan ya. Ini kode PHP pertama kita gitu ya. Nah, perhatikan di sini teman-teman. Kita kan tadi menuliskan di lokal di htdoc-nya ada di folder bernama apa tadi? JWD 6 ya. Kita ketikkan di sini JWD_6 ya. Lalu nama apanya? Nama filenya yaitu index.php. Ini harus kita ketikkan. Oke, lalu kita enter. Nah, hasilnya muncul teman-teman. Ya, ini kode PHP pertama saya. Ya, sekarang kita bisa buktikan ya bahwa file kita sudah berjalan di situ. Ini kode PHP pertama saya. Berbeda kalau misalkan teman-teman belum mengaktifkan service Apache-nya. Sebagai contoh ini saya matikan ya service-nya. Lalu bisa compile ulang di sini. Nah, itu dia muter-muter. Akhirnya tulisannya adalah the site cannot be reached. Ya, jadi nggak bisa dijangkau karena memang servisnya belum dijalankan. Kita jalankan ulang dan dia jalan lagi. Ya. Oke. Jadi sangat penting untuk hal-hal awal ini untuk teman-teman bisa pahami prosesnya, yaitu menjalankan service lalu mengetikkan kode PHP dalam sebuah tag, opening tag dan closing tag PHP yang bentuknya seperti ini ya. Ini opening tag, ini closing tag. Dan selalu gunakan keywords echo sebelum mengetikkan tulisan tertentu ya. Jadi ini adalah model kita menyisipkan kode PHP di dalam HTML. Oke ya, mudah-mudahan itu bisa dipahami. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini tadi udah kita bahas. Nah, sekarang langsung kita diberi oh enggak ya. Ini masih kayak tadi ya. Masih kayak tadi. Di sini adalah nulis beberapa tulisan ya. Echo yang berbeda ya. Dan di sini menjelaskan bahwa PHP itu case sensitif ya, artinya tulisannya nggak bisa huruf besar dan huruf kecil itu dibedakan. Sebagai contoh maksudnya gini ya teman-teman. Ketika kita mengetikkan echo-nya itu dengan tadi yang besar gitu ya, echo. Apakah masih berjalan gitu? Ya ternyata masih jalan ya. Tetapi untuk variabel dia
case sensitif ya. Jadi hanya berlaku untuk variabel sepertinya case sensitivitasnya. Kalau untuk keywords sepertinya tidak masalah. Seperti yang teman-teman lihat tadi, tulisan masih bisa terbaca ya. Nah, sekarang case sensitif yang berikutnya yang dimaksud adalah seperti ini. Jika kita membuat variabel, ya, misalkan kita membuat variabel, jadi membuat variabel di PHP itu diawali dengan tanda $. Ya berbeda kalau di JavaScript kemarin gimana bikin variabel teman-teman? Pakai keywords var ya. Keywords var, kalau enggak let kayak gitu ya untuk mendeklarasikan variabel. Nah, sedangkan kalau di PHP untuk mendeklarasikan variabel kita menggunakan keywords-nya atau kata kuncinya adalah $. Misalkan kita ingin membuat sebuah variabel bernama hobi, maka yang harus kita hobi saya gitu ya. Maka yang harus kita ketikkan adalah seperti ini. Awali dengan tanda $, lalu iringi dengan nama variabelnya. Nama variabelnya bisa camel case seperti ini ya. Jadi awalnya ini huruf kecil, lalu pemisah hurufnya adalah sini huruf besar. Hobi saya misalkan kita tuliskan di sini adalah traveling gitu ya. Nah, kita coba tuliskan hobi saya ini ke mana? Ke browser. Ini kita simpan ya. Lalu kita compile browsernya. Tentu belum ada tulisan hobi saya karena di sini saya belum menambahkan perintah echo untuk menampilkan hobi saya. Sejauh ini traveling itu baru tersimpan dalam sebuah variabel bernama hobi saya, tetapi belum ditampilkan. Nah, bagaimana cara menampilkannya? Kita tuliskan lagi echo ya. Lalu mungkin di sini adalah H2 ya, heading 2 biar nggak terlalu besar tulisannya. H2. Lalu di sini hobiku adalah, nah, untuk mendapatkan nilai traveling itu kita harus menggabungkannya dengan tanda titik. Kalau di JavaScript kan menggunakan tanda plus ya. Kalau di PHP menggunakan tanda titik seperti ini. Nah, itu ya. Nah, jadi ini adalah string. Kalau ingin kita gabung dengan sebuah variabel yang ada nilai travelingnya, gitu, lalu ditambahkan string lagi. String yang di belakang ini khusus untuk menutup closing tag-nya dari H2 ya. Atau markup dari tag dari HTML H2 gitu ya, heading H2. Nanti harapannya muncul tulisan hobiku adalah traveling gitu ya, karena dia membaca nilai yang ada di variabel hobi saya. Oke, kita lihat hasilnya. Itu ya. Hobiku adalah traveling. Bukan tulisannya bukan hobiku adalah hobi saya, bukan, karena di sini merujuknya ke variabel ya. Jadi kalau mau rujuknya ke variabel berarti yang dilihat itu bukan variabelnya tapi nilai yang ada di dalam variabelnya. Nilainya adalah traveling. Nah, kaitannya dengan tadi masalah case sensitif. Di PHP itu sangat case sensitif. Artinya ketika saya menuliskan variabelnya adalah hobi saya, ketika di sini memanggilnya adalah hobi saya, S kecil gitu ya. Bukan S besar seperti yang di sini. Ini dia akan terjadi error, teman-teman. Lihat di sini errornya ya. Undefined variable hobi saya. Jadi variabel hobi saya itu tidak dikenali atau undefined ya. Karena yang kita deklarasikan itu variabel hobi saya dengan S besar bukan dengan S kecil. Nah, itulah yang dimaksud dengan case sensitif ya. Itulah yang dimaksud dengan case sensitif. Artinya hurufnya itu sensitif. Besar kecilnya itu dibedakan gitu ya. Yang kecil itu beda dengan yang besar gitu. Jadi salah sedikit dia akan error gitu ya, sangat sensitif gitu ya. Oke, itu maksud dari case sensitif ya. Kita perbaiki lagi, ini kita kembalikan lagi ke huruf besar agar errornya hilang. Oke, errornya sudah hilang. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya. Cara membuka file ini udah kita jelasin tadi, ada di htdoc, bahkan kita tadi mendemokan mulai dari membuat folder baru. Jadi ini saya skip gitu ya. Skip. Membuka file, oke tadi sudah.
Nah, sampailah kepada materi inti kita hari ini, yaitu membuat form. Tapi bukan hanya sekedar membuat form, teman-teman. Yang diminta di sini, selain kita membuat form, kita juga membuat validasi pada form tersebut. Artinya ketika ada form yang harus diisi, tapi kita nggak isi, ketika kita menekan tombol submit, itu kita akan menampilkan pesan error apa yang harus ditampilkan gitu ya. Nah, kita lihat dulu demonya ya. Kita lihat dulu demonya. Seperti apa hasilnya nanti. Itu ada di mana ya filenya? Kalau nggak salah, ini saya copy aja. Biar nanti nggak usah close. Kalau nggak salah ada di sini, di prak 6. Namanya adalah ya indeks ya. Nah itu ya. Ini demonya. Mohon maaf bisa di mute dulu, itu soalnya ada noise ya teman-teman. Tolong dicek mic-nya ya. Oke ya, mohon maaf ini tadi sengaja terpaksa harus saya mute. Oke, kita kembali lagi ke demonya. Nah, ini program yang akan kita buat ya. Jadi membuat form validation. Anggaplah ini sebuah form, teman-teman. Form pada umumnya adalah memiliki proses validasi. Jadi ketika ada sebuah form, kita membuat sebuah form, tentu kita ingin form tersebut diisi ya. Nah, oleh karena itu, ketika form tidak terisi, maka kita harus membuat sebuah mekanisme untuk memberikan semacam peringatan ke user ya agar mengisi form tersebut. Contohnya kita submit. Nah, ketika tidak ada isinya, maka di sini ada warning. Data mahasiswa tidak boleh kosong. Nah, bagaimana kita akan membuat itu? Bagaimana kita membuat validasi untuk bisa mengetahui mana form yang kosong dan mana yang tidak? Sebaliknya, jika formnya sudah terisi, misalkan namanya adalah Jordan gitu ya, lalu kita submit, maka dia akan menampilkan halaman yang dituju. Silakan tampil data mahasiswa. Jadi sekali lagi, kita akan membuat sebuah program simpel seperti itu. Minimal nanti teman-teman paham alurnya, bagaimana cara membuat form, bagaimana cara membuat validasi form, lalu bagaimana cara menghubungkan sebuah form dengan halaman yang lain ketika memang sudah tervalidasi. Dan itu juga menjadi tugas yang harus teman-teman kerjakan di pertemuan 3 ini. Jadi tolong bisa perhatikan dengan sebaik-baiknya, walaupun video ini direkam ya, tapi ada kalanya mungkin teman-teman bisa lebih bisa lebih langsung bertanya ya kalau nggak paham di sini gitu ya, kalau memperhatikan. Karena ini sudah mulai cukup kompleks pemrogramannya gitu ya. Oke, kita langsung saja membuat program tersebut ya di sini ya, tadi di latihan kita. Kita kembali lagi ke sini gitu ya. Nah, jadi apa yang harus kita buat di sini? Ya, kita siapkan dulu deh halaman HTML-nya jadi formnya. Jadi ini semua kita hapus dulu ya. Kita akan buat formnya dari awal. Oke, jadi kita buat dulu heading 1-nya, teman-teman. Anggap di sini adalah halaman untuk halaman input gitu ya. Input data mahasiswa. Input data mahasiswa, lalu di bawahnya langsung aja kita buatkan formnya. Form. Nah.
Ini adalah form ya teman-teman. Ya, ini bagian opening form ya, dan ini adalah bagian closing form ya. Dan form tersebut memiliki beberapa atribut ya. Atribut yang paling penting harus teman-teman perhatikan adalah ini, method dan action. Ya. Atribut method itu adalah untuk menentukan jenis protokol apa yang kita gunakan. Ada dua jenis protokol ya teman-teman, bisa POST, bisa GET gitu ya. Nah, defaultnya adalah POST. Kenapa kita menggunakan POST? Karena kalau kita menggunakan POST, ketika kita mengirim data lewat form, itu data yang kita kirimkan tidak akan terlihat di URL. Ya. Sedangkan kalau kita menggunakan metode GET, data yang kita kirimkan, data yang diinputkan tadi di form-form text edit tadi ya, akan terlihat di URL. Jadi bisa terbaca gitu ya. Sehingga untuk hal-hal yang data-data yang sensitif, misalkan agak sedikit dibutuhkan keamanannya gitu, maka kita bisa menggunakan metode POST ya. Dan memang biasanya untuk pengisian form ya, standarnya adalah menggunakan POST ya. Jarang orang yang membuat form menggunakan GET gitu ya. Nah, sedangkan atribut berikutnya adalah action, itu untuk menentukan ketika disubmit, form itu akan mencari halaman apa, akan menuju ke halaman mana gitu ya. Sehingga kita di sini bisa tentukan halamannya adalah tampil gitu aja ya. Halamannya namanya tampil.php, artinya menampilkan data. Ya. Nah, dua atribut itu yang harus kita minimal harus kita isi. Ada action, ada method gitu ya. Lalu kita buatkan sekarang labelnya. Di sini kita tuliskan input, nah atau nama aja deh, nama mahasiswa, seperti itu. Lalu berikut di bawahnya adalah form inputnya, input text. Oke. Di input text ini yang penting harus teman-teman perhatikan adalah memberikan nama. Ya. Kalau sebelum-sebelumnya ketika kita belajar di HTML dan CSS, ya kita tidak terlalu memperhatikan nama ya. Kalau di JavaScript biasanya kita perhatikan malah ID-nya agar kita bisa melakukan selektor dengan mudah. Tetapi di sini di PHP ya, justru yang paling penting adalah di bagian name-nya teman-teman. Kita harus beri nama. Misalkan f name, artinya form untuk nama gitu ya, f name. Lalu berikutnya submit gitu ya, form input submit, tombolnya gitu ya, submit. Oh salah nih, kenapa gini? Nah itu ya, submit. Oke, kita simpan lalu kita lihat hasilnya teman-teman. Nah, kita udah dapetin hasilnya nih. Ada sebuah form baru seperti ini. Ya, sudah pasti bentuknya masih kurang menarik karena kita belum membuat satu buah style pun gitu ya. Oke, kita buat aja style yang sederhana biar tidak terlalu lama pengerjaannya. Kita buat di sini style .css. Ini sekalian juga teman-teman untuk melancarkan perintah CSS gitu ya. Jangan lupa kita hubungkan dulu link CSS-nya ya teman-teman di sini. Link CSS, style.css. Oke. Lalu kita kembali ke style CSS kita berikan beberapa perintah dasar di CSS aja ya. Yang penting cepat, 0 pixel. Jadi kita ini adalah resetter, mereset semua margin dan padding. Kita reset semuanya ke angka 0, biar nggak ada margin, nggak ada padding. Gitu ya. Karena biasanya markup HTML itu sudah ada default CSS-nya. Biasanya default padding-nya berapa, default margin-nya berapa, itu kita ingin hilangkan. Lalu kita tambahkan di sini untuk jenis font-nya. Font family, itu sans serif aja gitu ya. Lalu background body-nya. Background-nya misalkan kita pakai warna light. Light apa ya teman-teman? Ada light green mungkin. Nah, lalu tadi untuk kontainernya ya,
Sekarang untuk kontainer ya, kontainer. Kita punya kontainer. Kontainer kita beri default width-nya misalkan 60% misal ya. Jadi nggak seluruh layar gitu. Lalu warna background-nya putih, white, dan margin auto biar dia di tengah gitu ya. Dan seperti biasa kita beri padding biar dia tidak terlalu sesak gitu ya. Padding biasanya 15 pixel cukup. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, hasilnya seperti ini. Ya, jadi kita sudah punya default CSS seperti ini dan kita ingin membuat jarak antara heading 1 dan form ini agak sedikit longgar. Kita bisa tambahkan perintah seperti ini. Karena H1 ada di kontainer, maka kita bisa tambahkan perintah seperti ini. Kita beri margin bottom. Ya, kita tambahkan 20 pixel agar jarak antara heading 1 dengan formnya nggak terlalu dekat. Nah, seperti itu. Oke, formnya juga ingin kita buat ke bawah seperti yang dicontohkan tadi. Jadi ini juga kemarin udah diajarin ya, kita tinggal langsung aja label, lalu input. Itu kita buat display block agar tidak inline, karena defaultnya ada inline ditampilkan secara sejajar ya. Kita buat block. Kita simpan lalu kita lihat hasilnya. Nah, itu ya. Nah, ini juga kita ingin beri dia semacam jarak agar tidak terlalu mepet seperti itu. Kita bisa berikan jarak di sini ya teman-teman, margin bottom misalkan 10 pixel. Nah, itu dia sudah ada jarak. Dan padding ya, kita akan berikan padding untuk input agar tidak terlalu kecil. Kita tambahkan saja 3 pixel. Nah, ini nanti dengan adanya padding di sini akan lebih longgar, di sini pun akan lebih longgar. Kita refresh. Nah, itu ya. Dan kita akan tambahkan sedikit ini agar lebih panjang sedikit, yaitu di bagian input khusus untuk teksnya ya. Jadi input type gitu ya. Type sama dengan teks. Nah, ini kita ingin minimal width-nya kita tambahkan menjadi 200 pixel. Oke. Nah, dia harusnya lebih panjang. Oh enggak ya, kenapa ya? Saya lihat apa yang salah di sini. Oh, ini 100. 200 harusnya. Mohon maaf. Nah, itu ya, dia lebih panjang. Oke, cukup saya rasa segini ya. Nah, kita udah punya desain form kita yang nggak perlu terlalu kompleks, yang penting ada sedikit nuansa desainnya gitu. Nah, kita kembali lagi ke index.php kita, teman-teman. Nah, sekarang ketika form ini kita jalankan, ya kita jalankan, kita tekan submit gitu ya. Maka apa yang terjadi, teman-teman? Akan terjadi error karena dia berusaha mencari halaman tampil.php yang belum ada gitu ya. Di sini kita sudah definisikan bahwa ketika form ini ditekan tombol submit-nya, dia akan mencari halaman bernama tampil.php di bagian action sini. Tetapi halaman tersebut belum kita buat, itulah penyebabnya dia terjadi error gitu ya. Nah, bagaimana agar tidak error ya? Tentu jawabannya adalah kita harus membuat halaman tampil.php ya. Oke, kita buat halaman tersebut di sini. Nah, halaman ini agar tidak terlalu lama, saya copy dari halaman index. Seperti itu, dan hanya saja formnya ini kita hapus.
karena formnya tidak perlu ada lagi di halaman tampil. Dan tulisannya pun bukan input data mahasiswa, tapi di sini adalah view data mahasiswa gitu ya. View data mahasiswa. Oke, kita lihat hasilnya sekarang. Kita refresh, lalu kita submit, maka kita sekarang tidak error lagi, kita beralih ke halaman bernama tampil.php. Hasilnya seperti ini. Oke, nah sekarang kita kembali lagi. Ya, jadi kita udah punya dua buah halaman PHP ini. Yang pertama index.php, yang kedua adalah tampil.php. Keduanya udah nggak ada error. Tetapi kan bukan itu yang ingin kita buat hari ini ya teman-teman. Kita ingin belajar form validation. Pak, katanya belajar form validation. Ini kok masih kosong ketika disubmit, nggak ada error apapun gitu ya. Nah, ini akan kita pelajari berikutnya ya. Jadi gini ya teman-teman. Ketika kita mengetik submit ya, ketika kita mengetik submit itu sebetulnya si form ini mengirim data yang kita ketikkan di sini. Anggaplah kita mengetikkan nama seseorang gitu, misalkan Harun. Ya, lalu kita submit. Sebenarnya nilai Harun itu dilempar ke sini. Ya. Harun melalui metode post tadi, ya, melalui metode post tadi itu dilempar ke halaman tampil.php. Paham ya? Hanya saja sekarang bagaimana kita bisa menangkap nilai ini di halaman view data atau di halaman tampil ya. Agar kita bisa olah, agar kita bisa tahu itu ada namanya apa enggak gitu ya. Kalau kosong tampilin error, kalau ada namanya kita buat semacam tulisan halo Harun selamat datang gitu ya. Nah, berarti pengecekannya akan ada di tampil.php. Walaupun sebenarnya kita buat pengecekan di index.php pun bisa sih ya, tapi sesuai apa yang diinginkan di modul itu ya, di modul menginginkannya kita membuat pengecekannya itu ada di halaman tampil.php, di halaman yang kedua ya. Mungkin namanya bukan tampil.php di modul yang namanya kalau nggak salah apa sih cek gitu ya. Cuma nggak apa-apa deh ya, saya sengaja agak-agak saya buat nama-nama yang berbeda gitu ya, agar teman-teman tuh nggak hanya ngapalin ngetik tanpa pemahaman gitu ya, sengaja buat beda gitu biar teman-teman bisa paham. Walaupun beda, teman-teman harusnya paham kalau memperhatikan gitu ya. Nah, sekarang gimana kita bisa menangkapnya? Nah, menangkapnya itu bisa menggunakan perintah seperti ini, teman-teman. Jadi, kita buat dulu ya di sini markup atau tag opening PHP-nya dan closing-nya PGP PHP harusnya. Nah, di sini kita bisa melakukan sebuah pengecekan terlebih dahulu. Nanti saya jelasin ya, saya ketik dulu nih if $post. If $post sebentar saya cek dulu ya. Adakah chat? Oh, nggak ada ya. Oke, kita lanjut. If $post, kita lihat di sini nama form kita bernama apa tadi? Masih ingat nggak? Namanya di sini adalah fname. Jadi nama mahasiswa yang ingin kita cek itu bernama fname. Ingat ya di sini fname. Ini pentingnya nama karena kita akan membuat referensinya itu di sini fname. Jadi untuk mengetahui apakah ada data yang dikirim dari halaman indeks, itu perintahnya gini. Jika ada fname yang dikirimkan gitu maksudnya. Fname itu kan yang ini ya. Fname itu yang ini ya. Jadi di halaman tampil kita ingin mengecek jika ada fname yang dikirimkan gitu ya. Maka kita ingin cek, kita cek lagi jika fname-nya kosong gitu ya. Jika $post fname-nya sama dengan kosong. Lalu kita cek lagi bagian yang kedua. Jika
Oke, dia udah ngirimin fname. Tapi kita cek lagi, jika fname-nya ternyata kosong gitu. Kosong itu dengan karakter seperti ini, teman-teman. Jadi nggak ada nilainya. Kalau ada nilainya kan misalkan di sini ada nilainya, misalkan Harun gitu ya. Nah, ini karena kita ingin ngecek dia kosong apa enggak ya. Berarti kita hilangkan tulisan Harunnya gitu ya. Atau tulisan apapun di situ kita hilangkan. Jadi jika fname itu kosong, maka coba kita tampilkan dulu ya echo tidak ada data gitu ya misalkan. Pakai apa ya? H2 aja mungkin atau H3 deh ya, H3. Data tidak ada. Nah, jangan lupa titik koma ya, setiap habis statement di PHP itu harus ada titik koma. Kalau ini kok nggak ada titik koma Pak, ini bukan statement, ini adalah opening if, ini juga opening if, sedangkan statementnya yang ini ya. Nah, kalau tidak ada data, tulisannya adalah tidak ada data. Tapi kalau ada, berarti kan kemungkinan ada di else-nya ya. Kemarin kan kita belajar else gitu ya. Jadi kemungkinan berikutnya adalah ada data, berarti kita tuliskan echo siapa datanya gitu ya. Echo ini saya copy aja biar nggak kelamaan ngetik ya. Kita tulisin namanya. Selamat datang gitu ya. Selamat datang kayak tadi ya. Kita closing lalu kita gabungkan dengan cara seperti ini. Nah, yang ingin kita tampilkan adalah ini. Nilai yang ada di dalam postname. Dollar postname maksudnya. Oke, kita coba ya. Apakah kita bisa menangkap variabel tersebut? Jadi, yang kita lakukan di halaman tampil ini, mencoba menangkap nilai yang dikirim dari halaman indeks. Gitu ya. Kita kembali ke halaman indeks. Oke teman-teman, ini ada sesuatu yang harus kita betulin dulu biar nggak back gitu. Kita tambah aneh saja gimana kalau di sini ada link home gitu ya, biar nggak nekan back di sini gitu ya. Kayak kurang bagus gitu ya. Oke, kita tambahkan link home di sini teman-teman. Div ID, kita beri nama misalkan di sini adalah bottom menu gitu ya, menu di bawah, bottom menu adalah sebuah link ya. Namanya adalah home dan dia akan kembali ke halaman index.php gitu ya. Nah, begitupun dengan yang ada di halaman tampil ya. Di halaman tampil ini juga ingin kita tambahkan link home ya gitu ya, biar nggak bolak-balik back gitu ya. Cukup mengeklik tombol home. Nah, agar tombol home-nya juga tidak terlalu mepet, di sini kita lakukan styling dulu. Tadi namanya apa tadi? Bottom ya. Bottom menu. Bottom menu ini bisa kita beri margin top malahan ya. Margin top 20 pixel atau 30 pixel aja biar ada jarak dengan di atasnya. Oke, cukup kayaknya. Save all, lalu kita lihat hasilnya. Nah, itu harusnya ada tambah tombol home sehingga kita nanti bisa bolak-balik dengan mudah. Oke, kita submit. Nah, di sini di tombol di halaman tampil, kita belum bisa mendapatkan tulisan ini ya. Data tidak adanya, belum muncul ya. Oke, kita cek di sini ya. Kenapa datanya nggak muncul? Kenapa tulisannya nggak muncul? Apakah di sini sudah betul? JWD6 indeks PHP betul. Kita submit, nggak muncul.
tambah Harun gitu, muncul nggak? Nah, selamat datang Harun. Ternyata muncul ya. Berarti yang ada kesalahan ketika nggak ada datanya. If post Oke, kita lihat di sini. F9. Oh ya, value-nya ya. Value-nya harus kita tambah dulu. Di sini mungkin ya. Value. Oke, kita coba lagi ya teman-teman. Oh, enggak juga ya. Name, F9, ID. Sama dengan 0. Enggak juga ya. Eh, coba saya cek lagi F9. Apa mungkin bentrok dengan yang tadi, misalkan FMHS gitu ya. Foto konflik dengan session gitu ya. Nah, undefined index F9 line 14. Langsung aja. Oke. Kalau di atasnya gimana? Nah, itu ya. Oke. Jadi sepertinya
Ada keanehan di sini. Nah, itu ya. Jadi mungkin berbentok dengan apa session yang tadi saya buat di sesi Zoom sebelumnya gitu ya. Jadi ini harus apa namanya diubah nama variabel ya. Gitu ya. Nah, sehingga sekarang ketika ada namanya, misalkan Budi, nah itu, sekarang malah nggak ada Budi. Apa ya? Oh ini ya, FMHS ya. Oke, sudah harus dirubah semua soalnya. Enggak kok, harus bisa. Ini saya save all dulu. Ke home. Refresh. Submit, betul. Nah, sekarang Budinya nggak mau ya. Coba kalau saya gunakan browser yang lain ya. Takutnya bentrok sessionnya. Nah, kan. Sama. Nama cukup. Nah, itu ya. Jadi saya tambahkan di sini selamat datang Budi ya. Tetap kita harus berusaha menampilkan nama mahasiswanya dong ya. Oke, selamat datang. Kayaknya kaitannya sama ini deh. Ya. Titiknya harus benar. Penggabungannya ya. Lalu kurung bukanya di sini. Opening tag-nya. Dan closing tag-nya juga harus teliti ya. Oke. Cek sekali lagi. Oke. Ya.
Itu masih ada error di mana? Nah, ini kalau terlalu terburu-buru kayak gini ya teman-teman. Oke ya, kita coba lagi. Jangan putus asa. Tidak ada data dan sekarang Budi. Nah, selamat datang Budi. Oke, jadi kita harus perhatikan di bagian sini ya, potong-potong stringnya, jangan sampai ada yang salah potong gitu ya. Nah, sekarang kita udah bisa menampilkan atau menampilkan data yang dikirim dari mana? Yang dikirim dari indeks ya. Jadi ketika data yang dikirim tidak ada, tulisannya tidak ada data tidak ada, itu diakibatkan adanya perintah ini. Jika fmhs itu kosong, maka kita tampilkan tulisan ini, gitu ya. Lalu ya ini udah jalan kok Mas ya. Jadi tadi masalah string aja gitu ya. Nah, sekarang kita ingin menampilkan bahwa tulisan jika yang dikirimkan itu adalah kosong gitu ya. Jika yang dikirimkan adalah kosong, maka ada warning di atasnya bahwa nama mahasiswa harus terisi gitu ya. Nah, itu yang akan kita lakukan berikutnya. Nah, oleh karena itu berarti kan yang kita inginkan warningnya itu ada di halaman index.php kan, bukan di mana? Bukan di halaman tampil. Nah, bukan di sini ya. Bukan, maaf, nama mahasiswa harus diisi gitu ya, bukan di sini, tapi justru tetap ingin adanya di sini. Oleh karena itu kita bisa menggunakan metode seperti ini ya teman-teman. Ketika tidak ada data, kita menggunakan perintah redirect ya, menggunakan header gitu seperti ini. Header lalu location. Header location. Lalu kita tentukan di mana kita ingin mengembalikan, yaitu di index.php ya. Jadi kita ingin meredirect ke halaman awal, yaitu index.php. Nah, setelah itu, selain kita meredirect, kita juga ingin menambahkan parameter ya. Menambahkan parameter yang kita kirim. Nah, itu dengan cara menambahkan tanda tanya seperti ini, lalu nama parameter yang kita kirim. Anggaplah nama parameternya adalah nama mahasiswa gitu ya. Nama mahasiswa. Oke. Lalu isinya misalkan adalah kosong. Kita beri default string, yaitu misalkan kosong. Nah, sehingga kalau kita kirim, kita save all dulu. Ini jangan lupa titik koma, udah mulai error lagi, saya nggak kurang teliti gitu ya. Nah, sekarang kita cek lagi sekarang ya. Kita misalkan ini kosong. Nah, dia sudah balik lagi ke halaman. Saya ulangi ya, ini saya submit. Tadi kan ke halaman tampil ya, ini sekarang tidak lagi ke halaman tampil, tapi langsung di redirect ke halaman awal. Tetapi dengan menambahkan informasi ini teman-teman, saya zoom di atasnya ini ya. Ada sebuah variabel bernama nama mahasiswa yang nilainya adalah kosong. Itu sebagai akibat dari perintah ini, header location. Jadi saya meredirect ke halaman index.php dengan menambahkan melempar sebuah variabel bernama nama mahasiswa yang nilainya adalah kosong. Nah, sekarang kita olah di situ ya, olah di sini untuk menangkap nilai parameter tersebut. Berarti di sini kita bisa, nah mungkin di sini ya, di bawah sini, agar nanti bisa nampilkan errornya. PHP gitu ya. Nah, if mulai lagi nih harus teliti ya. If
dollar get mau mulai nih, dollar get gitu ya. Nah, yang kita dollar get adalah apa tadi, teman-teman? Iset dulu ya. Iset. Oh, sorry. Dollar get. Nama mahasiswa ya. Oh, salah kan. Oh, gimana sih? Iya. Nah, nama mahasiswa gitu. If target nama mahasiswa sama dengan kosong misalkan. Kosong. Nah, tentu di sini harus dikasih iset dulu karena bisa saja dia belum inisialisasi gitu ya, iset. Kita kurung. If iset get. Nah, gitu. Jika kosong, coba kita tuliskan ya. Ini cuma ngecek dulu, echo tidak boleh kosong. Tidak boleh kosong. Oh, ini juga ada error nih. If is set, ini kayaknya nggak boleh langsung ini deh. Nah, baru di bawahnya ada lagi. Nah, ya. If dollar get nama mahasiswa sama dengan kosong. Kosong. Oke, kalau kosong kita tuliskan tidak boleh kosong. Nah, kita simpan. Lalu kita coba home. Nah, itu ada tulisan tidak boleh kosong. Kosong ya. Tapi kalau ada isinya, misalkan tadi Joko ya. Dan dia akan menuliskan selamat datang Joko. Gitu ya. Jadi ada semacam warning ya. Sekarang tinggal kita benerin aja, tadi masih berantakan ya, ini kosong. Oke, sebelumnya saya jelasin dulu perintah ini maksudnya gimana gitu ya. Di sini ketika kita mengetikkan kosong ya, tidak ada isinya, itu akan diproses oleh halaman tampil ya di bagian ini. Oh, ternyata nilai FMAS itu kosong, nggak ada isinya. Oleh karena itu kita redirect halamannya. Redirect itu istilahnya adalah langsung dibalikin lagi ke sebuah halaman, yaitu bernama halaman index.php gitu ya, sambil mengirim variabel bernama nama mahasiswa yang nilainya kosong, sehingga kita bisa melihat di sini gitu ya, ada variabel yang dikirimkan bernama kosong. Nah, lalu kita proses teman-teman di sini. Kita proses, kita cek apabila ada sebuah variabel bernama nama mahasiswa teridentifikasi ya, nih iset itu artinya terdeklarasi variabel nama mahasiswa gitu ya. Dan dicek lagi, dan jika ada nama mahasiswa yang nilainya kosong, maka kita tuliskan tidak boleh kosong kayak gitu ya. Dan ini bisa kita lakukan styling lagi biar lebih rapi ya, menggunakan paragraf lalu /p gitu. Ini adalah closing paragrafnya, dan mungkin kita bisa tambahkan lagi div gitu ya, agar nanti bisa dilakukan styling gitu, div kelas atau ID aja deh ya. ID misalkan namanya adalah warning atau message gitu ya, message
message con atau message container gitu ya. Di sini jangan lupa kasih closing div-nya. Div. Gitu ya. Nah, oke, nah berikutnya di bagian sini juga kita misalkan ingin membuat warnanya agak lebih menarik gitu ya. Berarti kita bisa tambahkan di sini error text, kelas error text. Biar nanti lebih mudah melakukan stylingnya. Oke, tinggal tambahkan stylingnya untuk apa ini? Untuk message con dan error text. Jadi di bagian style di sini kita tambahkan message con. Oh tadi itu div ya. Nah, itu kan nggak teliti. Kalau buru-buru kayak gini. Nah, kita beri apa ya teman-teman, margin aja deh, margin bottom, jadi biar nggak jaraknya nggak mepet. Tadi kan kelihatannya masih mepet ya dengan yang bawahnya. Lalu mungkin bisa kita tambah padding 15 misalkan. Kita bisa tambah border lagi gitu ya. 1 pixel, solid line. Warnanya apa nih teman-teman? Light apa ya? Light gray mungkin ya. Nah, itu untuk kontainernya, sedangkan untuk ininya pakainya kelas ya. Untuk kontainernya ID tampilnya adalah kelas. Oke. Kita tambahkan kelas di sini error text gitu ya. Error text. Ini kita buat warna merah aja deh biar terlihat jelas. Color red, dan kita ingin tambahkan apa di sini? Mungkin bold ya. Font weight-nya bold. Oke, kita lihat apakah sudah bisa namanya. Nah, itu ya tidak boleh kosong. Ya. Saya cek dulu ada WA mungkin nih. Oh ya, sebentar ya teman-teman, saya ada. Nah, itu pembahasan tentang form validation. Mungkin di sini bisa teman-teman tambahkan misalkan nama mahasiswa gitu ya, tidak boleh kosong. Nama mahasiswa tidak boleh kosong. Oke, itu pembahasan tentang form validation. Jadi mohon maaf tadi saya sangat terburu-buru gitu, malah jadinya kacau. Jadi saya sarankan teman-teman tidak perlu terburu-buru dalam mengetik, yang penting konsep. Nah, ya. Mungkin nanti teman-teman bisa lebih hati-hati di bagian sini ya, dan di bagian penamaan gitu ya, karena case sensitif. Oke, materi kita tentang form validation sudah selesai. Kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu, oh ya di sini ada tugas ya teman-teman harus buatkan. Mana tugasnya? Nah ini ya, tugasnya adalah buatlah sebuah form biodata sederhana, nama, alamat, tempat, jenis kelamin, dan usia menggunakan file PHP dan beberapa komponen seperti button. Setelah mengisi formulir, maka data akan ditampilkan di layar. Ya, jadi seperti yang tadi ya, seperti yang tadi diisi datanya, lalu kalau berhasil ngisi, misalkan di sini adalah Son Goku gitu ya. Kalau dia berhasil ngisi ya datanya tampilin selamat datang Son Goku, atau misalkan datanya banyak, tadi kan ada banyak ya dalam bentuk tabel juga mungkin lebih bagus gitu ya. Nah, tapi kalau tidak berhasil ada semacam form validation yang teman-teman terapkan di situ ya. Jadi misalkan di sini diminta ada berapa? Ada berapa field? 1, 2, 3, 4, 5 ya ada. Nama, alamat, tempat, gender, dan usia. Berarti 5 ya. Jadi 5 semuanya ada form validation-nya. Form validation-nya bisa tadi melihat dia ada isinya atau enggak. Atau kalau ingin lebih
lebih kompleks, teman-teman bisa melihat di sini usia, ya usia itu nggak boleh ngetikin dengan huruf, misalkan harus angka, nah itu lebih kompleks lagi, nanti teman-teman bisa dikembangkan seperti itu. Ya kalau teman-teman bisa sampai membuat form validation-nya bukan hanya diisi atau tidak diisi, tapi juga melihat yang diisi itu benar apa enggak, jangan sampai usia yang diisinya misalkan pakai huruf gitu kan. Ya. Kalau bisa sampai sejauh itu lebih baik gitu ya. Nilainya tentu lebih besar. Oke, paham ya tugas itu ya. Nah, sekarang materi berikutnya database ya teman-teman. Kita akan belajar gimana cara mengakses database. Database itu MySQL yang kita gunakan sekarang ya. Nah, sekarang kita berkenalan dengan fitur dari MySQL sebelum menjalankan PHP MySQL-nya. Tolong dipastikan terlebih dahulu service dari MySQL ini sudah running. Ya, di sini sudah running. Nah, sekarang kembali lagi ke dashboard sini ya, teman-teman. Nah, di mana tadi? Mana sih dashboardnya tadi udah dibuka padahal. Nah, ini ya. Nah, untuk bisa menjalankan fitur MySQL, kita bisa mengklik di sini, teman-teman, PHP My Admin. PHP My Admin, sorry ya, namanya PHP My Admin, bukan PHP MySQL. Tadi saya nyebutin PHP MySQL, salah ya. Harusnya adalah PHP My Admin. Tinggal diklik aja. Nah, kita akan dilempar ke sebuah halaman, yaitu PHP My Admin. Disinilah kita bisa membuat sebuah tabel, ya, sebuah tempat penyimpanan data-data kita. Ya, jadi hierarkinya itu kita buat tabel, kita buat database-nya dulu, baru kita buat tabel. Di dalam tabel kita bisa membuat nama-nama field-nya, gitu ya. Oke, langsung satu persatu. Kita akan buat tabel dulu, teman-teman. Kok tabel lagi? Kita akan buat database-nya dulu, teman-teman ya. Klik di sini, database, gitu ya. Buat nama database-nya. Namanya apa? Bebas ya, kita bebas. Yang penting sesuai dengan apa yang ingin ada di dalamnya. Jadi kontennya apa gitu. Misalkan kita ingin menyimpan data yang berkenaan dengan data buku, maka ya namanya DB toko buku atau DB perpus gitu ya. Kalau datanya tentang data film berarti DB movie dan seterusnya gitu. Misalkan kita buat filmnya DB movie. DB movies gitu ya. Lalu kita buat dengan cara mengklik tombol create. Nah, di sini akan terciptalah sebuah database baru bernama DB Movies yang tadinya sebelumnya belum ada gitu ya. Nah, setelah kita membuat sebuah database, langkah berikutnya adalah membuat tabel, teman-teman. Membuat tabel. Misalkan kita ingin membuat tabel apa, teman-teman? Ya, tabel kategori movie misalkan gitu ya. Kita buat di sini kategori movie. Gitu ya, kategori movie. Nah, lalu kita tentukan tabel tersebut ada berapa kolom ya, kita pikirkan dulu mau ada berapa kolom, mau informasi apa saja yang ingin kita simpan gitu ya. Misalkan kode movie-nya ya, ID-nya, kode movie-nya, lalu nama kategorinya, keterangan kategori tersebut ya, 4 lah cukup ya. Setelah kita menentukan jumlah kolomnya, lalu kita tekan tombol go. Maka yang terjadi di dalam tabel, kita sudah ada di dalam tabel bernama kategori movie yang kita buat. Hanya saja kita belum selesai nih teman-teman. Ketika tabel sudah tercipta, yang kita buat tadi ada 4 kolom, nah kita harus mendefinisikan kolom-kolom tersebut namanya apa saja dan tipe datanya apa saja, dan mungkin nanti di sini bisa ditambahkan dia bersifat menjadi primary key atau tidak gitu ya. Kita bisa lakukan pengaturan seperti itu. Nah, mulai dari memberi nama kolom. Tadi yang pertama adalah ID ya. ID movie. ID movie. Dan berikutnya adalah kode movie. Lalu nama kategori. Kategori. Lalu keterangan ya. Keterangan. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa ada ID movie, ada kode movie juga gitu ya. Jadi gini ya teman-teman, ID movie ini sengaja kita buat untuk auto increment
menggunakan variabel tipe data integer yang nanti bisa tumbuh dengan otomatis sama kita harus mengatur nilai-nilainya. Karena dengan membuatnya secara otomatis kita akan terhindar dari duplikasi nilai gitu ya. Nah, sedangkan untuk kode movie ini untuk keperluan pengkodean saja. Biasanya kode movie itu kan nggak mesti harus angka ya, bisa ada misalkan hurufnya dan seterusnya. Gitu. Jadi di sini untuk pengkodean ya, pengkodean kita buat dengan varchar gitu misalkan 6 digit ya. Sedangkan untuk ID kita buat saja misalkan ini 11 digit gitu ya. Nama kategori juga varchar ya, bukan integer karena nama gitu. Nama itu bisa panjang ya kan, kategori movie misalkan film action atau misalkan action, ada adventure, ada science fiction gitu ya. Kira-kira berapa digit itu kita butuh? Ya kalau 100 kebanyakan nggak? Ya udah mendingan kebanyakan daripada kurang gitu ya. Tapi pada prakteknya nanti teman-teman harus berusaha memikirkan nilai yang tepat ya, karena kalau terlalu besar juga boros di media penyimpanan, kalau terlalu kecil juga nanti nggak bisa nyimpan ya. Silakan dipikirkan itu nanti kalau udah project gitu ya, tapi kan ini baru latihan doang. Ini teks itu kan bisa panjang banget, jadi saya nggak pakai varchar, tapi menggunakan teks gitu, jadi tidak terbatas konteks. Jadi sekali lagi, kalau integer ini terbatas dengan digit 11 digit, varchar juga bisa kita batasi digitnya, maksimal itu 255, sedangkan konteks ini sepertinya tidak terbatas, jadi bisa sepanjang apapun gitu ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kita membutuhkan sebuah key dalam sebuah tabel yang memudahkan kita dalam merujuk ke informasi-informasi yang ada di tabel tersebut ya teman-teman. Nah, untuk itu kita atur di bagian sininya nih, di bagian ini nalar nih sih. Di bagian auto increment-nya. Ketika kita mengaktifkan AI atau auto increment, dia otomatis akan menjadi primary key gitu ya. Nah, oke, selesai sudah pengaturan di mananya, di tabelnya ya. Kita buat simple aja. Lalu jangan lupa menekan tombol save. Save. Nah, dia akan tersimpan. Dan kita sekarang sudah memiliki sebuah tabel bernama kategori movie yang isinya kolom-kolomnya seperti ini. ID movie, kode movie, nama kategori, dan keterangan. Untuk ID movie ini ada tanda kuncinya karena dia adalah primary key yang kita buat tadi auto increment ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengisinya gitu ya. Kita isi dulu sebagai dummy datanya ya, data sementara gitu ya, atau data dummy. Nah, untuk mengisinya kita bisa tekan tombol insert di sini teman-teman. Nah, untuk auto increment kita tidak perlu mengisi karena otomatis akan terisi sendiri. Misalnya kode movie-nya ada 6 digit tadi ya, misalkan kategori movie berarti KM, kategori movie 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit. Nah, gitu ya. Misalkan nama kategori yang pertama, misalkan film apa nih favoritnya? Action. Lalu keterangan ya. Ini segala sesuatu kategori film aksi yang dalamnya terdapat adegan heroik dan seterusnya gitu ya. Yang penting ada isinya ya. Lalu kita simpan, go. Nah, dia akan tersimpan. Melihat hasilnya kita tekan tombol browse. Nanti kita bisa lihat di sini ya teman-teman. Itu ada ID-nya terisi otomatis 1. Lalu kodenya adalah KM001, nama kategori action, dan ini penjelasan tentang film action itu apa gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari modulnya, yang diinginkan di modul ini, kita belum sampai menampilkan data ya. Itu nanti di pertemuan berikutnya. Nah, di modul ini kita hanya membahas sampai melakukan koneksi ke database. Ya. Nah, ini sampai koneksi ke database.
Kalau berhasil koneksi menampilkan tulisan berhasil koneksi, kalau gagal ya menampilkan tulisan gagal koneksi. Jadi tanpa menampilkan data-data yang kita simpan di database gitu, hanya sekedar sebatas sampai koneksi. Oke, kita akan belajar itu. Gimana cara membuat koneksi dengan database? Ada baiknya file koneksi ini kita pisahkan dalam sebuah file tersendiri, misalkan bernama koneksi.php gitu ya teman-teman. Lalu kita buka, lalu kita tambahkan opening tag dan closing tag untuk apa namanya, untuk ini tidak perlu ada HTML ya, karena memang tidak menampilkan halaman apapun, hanya untuk apa teman-teman? Hanya untuk menampilkan proses koneksinya berhasil atau enggak gitu aja sih ya. Jadi saya rasa kita tidak perlu membuat terlalu kompleks dengan menampilkan apa namanya, HTML dan lain sebagainya itu ya. Nah, di sini kita akan menggunakan fungsi yang namanya MySQLi, dan itu membutuhkan 3 buah parameter. Jadi kayak gini teman-teman. Kita buat sebuah variabel koneksi gitu ya. Nah, lalu kita menambahkan sebuah objek MySQLi. Nah, MySQLi ini membutuhkan 4 buah parameter. Parameter yang pertama adalah kita definisikan dulu di atasnya, yaitu adalah untuk nama servernya. Nama server kita adalah localhost ya. Lalu habis nama server adalah nama user. Default user ketika kita menginstal SAM itu root biasanya teman-teman. Tapi sebenarnya bisa kita rubah. Nanti kita di pertemuan berikutnya akan belajar bagaimana nambah user gitu ya. Untuk password, biasanya nggak ada passwordnya gitu ya, defaultnya. Lalu untuk nama database ya, database kita tadi namanya apa? Saya jadi lupa. Kita lihat ada nama database kita adalah db_movies. db_movies. Kita tuliskan di situ. db_movies. Nah, di sini untuk melengkapi proses koneksi, kita membutuhkan 4 parameter tersebut. Nah, kita masukin parameter tersebut di sini. Yang pertama adalah server, nama servernya. Yang berikutnya adalah nama usernya. Dan yang berikut adalah passwordnya. Berikutnya terakhir adalah database-nya. Ini takutnya udah ada reserve word di database, lengkap aja dengan simbol ini. Oke, kita cek, pastikan tidak ada yang salah. Koneksi.php, oke, kita di koneksi.php, connection, new SQL, dan seterusnya. Ya. Oke, lalu kita cek ya, jika connection-nya berhasil, berarti jika tidak berhasil gitu ya, jika tidak berhasil, if con, lalu connect error, if con connect, ini error gitu ya, jika terjadi error, maka kita ingin tampilkan tulisan kita ingin matikan koneksinya, die gitu ya. Lalu kita tambahkan tulisan gagal melakukan koneksi gitu. Gagal melakukan koneksi. Sedangkan kalau berhasil ya mungkin kita tuliskan berhasil gitu aja ya. Echo berhasil melakukan koneksi. Oke, kita simpan. Lalu sudah disimpan ya. Kita akses halaman koneksi.php ini teman-teman. Di mana tadi? Ini ya, kita akses.
di sini koneksi.php. Koneksi.php. Nah, berhasil melakukan koneksi, ya. Berarti kita terhubung sudah dengan sukses menghubungkan dengan database kita. Buktinya mana? Buktinya, siapa tahu memang hasilnya berhasil terus. Nah, kita sekarang salahin aja. Kita langsung salahkan aja, kan nama database kita DB Movies ya. Kita coba di sini DB Film gitu ya. Dibuat kita DB Film karena di sini kita nggak punya nama database DB Film. Mana tadi ya? Nah ini ya, kita nggak punya nama database DB Film, adanya DB Movies. Harusnya yang tampil adalah gagal melakukan koneksi karena nggak ada nama tersebut ya kan. Nah kita buktikan apakah benar. Ini ya, kita refresh di sini. Nah itu ya, gagal melakukan koneksi, warning. Jadi ada pesan kesalahan, unknown database DB Film. Memang nggak ada nama database DB Film, adanya DB Movies. Nah, jadi itulah hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita berusaha melakukan koneksi. Jadi bagian nama servernya, kebetulan kita kan localhost ya teman-teman. Lalu nama usernya, password, dan nama database-nya. Dan untuk user dan password ini, itu kok bisa tahu root dan passwordnya nggak ada passwordnya gitu. Karena memang defaultnya ketika kita menginstal SAM, memang defaultnya seperti itu teman-teman. Kita bisa lihat di bagian di sini, privilege. Itu ada root dan tanpa password di sini. Dan jika kita ingin menambahkan user, itu bisa kita lakukan ya dengan cara misalkan di sini add user account dan seterusnya. Itu nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke, itu selesai sudah ya pertemuan kita hari ini. Nanti teman-teman bisa kerjakan tugasnya sambil saya cek ada pertanyaan apa enggak. Assalamualaikum Pak, maaf tadi zoomnya. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, saya cek di sini di bagian chat ada nggak? Teman-teman, oh ya jangan lupa absen ya. Belum jam 8:30, teman-teman masih punya kesempatan untuk absen karena setelah 8:30 ditutup. Oke, masih ada waktu sekitar 5 menit. Silakan bagi yang ingin bertanya boleh langsung open mic atau lewat chat juga nggak masalah. Kesimpulan. Nah, berbagai macam tools untuk mengeksekusi source code. Salah satunya adalah SAM gitu ya, tertutup ini sama ini. Tag penulisan yang benar, parameter pemanggilan source code, dan peletakan source code pada lokasi tertentu merupakan syarat agar dapat dieksekusi. Oke ya. Ya intinya ini adalah harus teliti gitu ya. Karena kalau nggak teliti akibatnya tadi terburu-buru mana nggak teridentifikasi errornya di awal gitu ya. Oke, ada yang ingin tanyakan nggak ya? Oh itu ada chat ya, kita cek ya. Framework Laravel lebih susah nggak? Lebih gampang. Ya, saya biasanya bikin program pakai Laravel, kalau nggak pakai framework yang lain seperti CodeIgniter gitu ya. Dan Laravel. Dua framework PHP itu yang paling banyak digunakan ya di PHP framework. Laravel dan peringkat keduanya adalah CI. Tetapi kalau ditanya mana yang lebih bagus, dua framework tersebut ini ya, komunitasnya punya sendiri-sendiri ya. Karena kedua-duanya bagus. Tergantung kalau kita misalkan proyekan dengan timnya mana. Misalkan kita timnya, kebanyakan tim kita lebih prefer dengan CI ya, kita ngikut ke CI, ke CodeIgniter CI itu ya. Tapi kalau tim kita sebagian besar familiar dengan Laravel, ya kita menggunakan Laravel. Kalau bagus mana, penggunanya sedikit lebih banyak Laravel ya. Tetapi bukan berarti CI itu menjadi framework yang nggak dipakai, masih banyak juga. Sangat banyak juga yang menggunakan framework CodeIgniter gitu ya. Tetapi kalau memang dipaksa harus milih mana yang bagus, yang paling bagus ya paling bagus memang Laravel. Ya. Tetapi saya pakai dua-duanya kalau untuk proyekan. Bahkan saya nggak pernah sih ngoding pakai bahasa PHP murni kayak gini gitu ya, pasti pakai framework gitu ya.
Karena dengan framework itu kita sudah ditetapkan aturan penulisannya, sehingga kita bekerja dengan tim itu lebih mudah karena ada aturan-aturan yang kita jadikan acuan. Gitu ya. Nah kalau kayak gini kan bebas ya, maksudnya gaya pemrograman orang beda-beda, susah untuk kerja secara tim. Biasanya kalau kerja secara tim menggunakan framework. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Pak, ini bakal masuk ke dalam framework kah pelatihan ini? Enggak. Sayang sekali enggak ya. Enggak, saudara-saudara, tidak. Ya, karena kalau kita lihat di kurikulumnya, ini kan hanya junior web ya, JWD, junior web developer, enggak sampai ke framework. Bahkan fitur-fitur PHP-nya juga enggak sampai ke advance. Hanya nanti kan goal-goalnya itu teman-teman nanti ngikutin sertifikasi itu ya, lewat LSP, ya BNSP gitu ya. Teman-teman akan diuji untuk bikin aplikasi sederhana, nanti aplikasinya itu menggunakan framework CSS, yaitu Bootstrap. Yang penting bisa menampilkan data, mengedit data, lalu menghapus data, dan datanya itu melibatkan relasi tabel minimal 3 tabel, 2-3 tabel. Itu sesederhana itu ya, yang diinginkan dari junior web programmer ini. Itu yang bisa saya jawab. Ya nanti mungkin berdoa saja ada event-event berikutnya yang lebih advance dari JWD, teman-teman belajar sampai ke framework gitu ya. Bahkan mungkin sampai ke JavaScript framework seperti React atau Vue.js. Dan itu bahkan yang digunakan sebenarnya di industri lebih banyaknya itu ya, JavaScript framework, full stack kayak React gitu ya, dan seterusnya. Ya walaupun Laravel juga banyak sih yang gunain ya. Ada lagi nggak yang tanyain ya teman-teman? Nah kalau lebih susah apa enggak, tadi gini ya, framework itu kan memang didesain ya agar memudahkan kita sebagai pengembang aplikasi webnya. Jadi framework udah menyediakan fitur-fitur standar untuk keamanan, kayak misalkan tadi ngambil data, lalu paging data, form validation pun kalau framework udah lebih mudah lagi gitu ya. Udah ada library-library yang memudahkan kita. Tetapi teman-teman, kalau kita nggak menguasai PHP natif ini, kita pun tidak akan powerful dalam menggunakan framework. Jadi anggapan yang salah kalau kita ingin langsung jump ke framework tanpa menguasai PHP dasar. Jadi tetap teman-teman butuh menguasai dulu hal-hal dasar ini agar ketika menggunakan framework, itu frameworknya jadi powerful gitu. Kayak misalkan kita menggunakan komputer yang super canggih, tapi kalau kita nggak bisa gunainnya, kira-kira bermanfaat nggak komputer super canggih itu gitu? Nggak juga kan gitu. Kayak misalkan kita dikasih server gitu ya, yang kapasitasnya 20 kali lipat komputer laptop gitu. Tapi kita nggak ngerti gimana ngoperasiin server, nggak ngerti ngoperasiin Linux, konsol di Linux, melakukan pengaturan router gitu kan, jadinya malah kayak barang yang nggak berguna gitu ya. Nah analoginya itu kayak gitu ya, kalau teman-teman ingin powerful juga dalam menggunakan framework seperti Laravel dan CI ya, minimal PHP dasarnya kuasain juga gitu ya. Itu. Nah kalau udah kuasain, ketika beralih ke framework tersebut, maka pertanyaan ini apakah lebih susah? Enggak, Laravel jawabannya lebih gampang karena teman-teman asumsinya udah menguasai dulu PHP-nya. Ya, apa dasarnya udah menguasai, pas lari ke Laravel bikin web akan terasa jauh lebih mudah ketimbang bikin web pakai PHP natif. Ya jawaban yang paling benarnya gitu. Kayak Bootstrap gitu ya, Bootstrap kan udah ada tuh framework CSS Pak Bootstrap. Berarti kita nggak butuh belajar CSS, enggak juga. Kalau kita nggak ngerti CSS, nggak ngerti HTML, pakai Bootstrap juga nggak powerful gitu ya. Oke, itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, ada kendala, boleh tanya di grup ya. Insya Allah akan saya balas bisanya gitu ya. Dan kalaupun saya belum bisa menjawabnya,
di kemudian di waktu yang akan datang pun saya insya Allah akan berusaha menjawab gitu ya. Ya bisa aja ketika sibuk atau apa gitu ya. Baik, ini saya stop share. Silakan diaktifkan kembali. Masih aktif ya kameranya. Silakan diaktifkan kameranya, kita akan screen. Aku akan screen sih. Oke ya, hitungan ke-5 seperti biasa. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan dulu ya, saya belum siapin tempat. Oke, untuk halaman yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, selesai sudah teman-teman sesi pertemuan kita yang ke-6 ya. Nah, teman-teman mohon untuk bisa dikerjakan tugasnya. Nanti bisa dilihat di LMS ya, tugasnya ada 3 untuk pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan 3. Ya, langsung dilihat di link Google Form-nya ya. Barangkali kalau misalkan patokannya di mana di slide mungkin bingung ya. Mendingan langsung diklik di Google Form-nya, itu soalnya saya tulis ulang di situ. Jadi itu sesuai dengan apa yang diinginkan. Oke ya, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Selamat mengerjakan tugas. Ya, kita berjumpa lagi kembali insya Allah di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.